bersama di GBI Rahmat Immanuel Hotel Ciputra pada sore hari ini. Kita akan segera memulai ibadah kita, dan untuk itu kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami sampaikan hanya bagi-Mu Bapa, atas kasih setiamu yang besar dan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah menyertai kami, melindungi kami, melepaskan kami dari segala susah, mara, bahaya, dan daripada yang jahat. Engkau telah memberkati kami, mencukupi segala kebutuhan hidup kami akan apa yang kami makan, minum, dan pakai. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau juga telah menuntun langkah kami untuk datang ke hadirat-Mu pada sore hari ini. Bapa, kami hendak bersyukur, berterima kasih. Kami hendak bernyanyi, memuji dan mengelakkan Engkau. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa, kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Yulius Parapat. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga melalui bibir mulutnya kami boleh mendengarkan isi hati-Mu yang hendak Kau sampaikan bagi kami. Kami juga mau berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan dalam ibadah pada sore hari ini. Baik worship leader, para singer, para pemain musik, teknisi, aser, dan semua tanpa ada yang terkecuali. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau, dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami pada ibadah sore hari ini dan beracaralah. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Lebih keras lagi boleh untuk Tuhan? Ayo. Puji Tuhan. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita bersyukur. Kita percaya kita ada di sini semua karena Tuhan, amin. Dan tidak ada yang kebetulan, amin. Mari siapkan hati saudara dan renungkan kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur Tuhan untuk setiap nafas, setiap kekuatan, bahkan setiap berkat. Karena kami tahu itu semua datangnya dari Tuhan. Kami datang bukan karena kuat hebat kami, tetapi karena kami tahu diri semuanya datang dari Tuhan. Kayak bersyukur karena semua karena kebaikan-Mu, karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Oleh karena itu Tuhan, mari jamah setiap hati kami,
Karena kami membawa sesuatu yang indah daripada Tuhan. Haleluya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I will held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Come on, sing. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Katakan amin. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived of the goodness of God. Come on, sing all my life, Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. Oh yes, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is keep running out. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. When I'm all laid down, I surrender now. I give you everything. Yes, amen. Your goodness is running out. It's running out to me. Your goodness is running out. It's running out to me. Oh yes, your goodness is running out. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yes. Your goodness is running out. It's running out to me. And all my life you have been faithful. Mari jemaat Tuhan, katakan Tuhan. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Mari kita mengangkat tangan untuk kebaikan Tuhan. Sing all my life, and all my life you have been faithful. Kau setia ya Tuhan. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Boleh angkat tangan tinggi untuk Tuhan. Sing all my life, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing.
the goodness of God. Mari katakan Tuhan, all my life, and all my life you have been faithful. All my life to you, Lord, and all my life you have been so, so good. With every breath that I have made, I will sing and I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Kebaikan Tuhan mengejar kita, yang percaya katakan amin. Kesetiaan Tuhan ada bersama dengan kita, katakan amin. Waktu kita tidur, waktu kita bangun, kita ingat bahwa Tuhan baik untuk saudara dan saya, katakan amin. Bukan hanya bagi kita sendiri, tetapi bagi keluarga kita, katakan amin. Oleh karena itu saudara, mari renungkan kebaikan Tuhan. Sudah bangkit berdiri. Mari pejamkan mata saudara dan ambil waktu sejenak. Pejamkan mata saudara dan renungkan kebaikan Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Dan inilah pernyataan kami Tuhan. Di hadapan masalah, pergumulan dan kesulitan kami. Kami berdiri dan mengangkat tangan kami mengagung-agungkan Engkau. Karena kami memiliki banyak alasan untuk bersyukur. Kami memiliki banyak alasan untuk mengakui bahwa tanpa Tuhan kami ini tidak ada apa-apanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesungguhnya sore hari ini kami tahu surga sedang menaruh perhatian ke tempat ini dan melihat kepada kami semua. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepada kami. Engkau sedang mendapatkan kami Tuhan sore hari ini. Dan kami tahu kalau kami didapati Tuhan, kalau kami lekat dengan hati-Mu, kalau kami senantiasa bersimpuh di kaki-Mu, kami tahu ada kebesaran Tuhan yang akan dilakukan dalam hidup dan masalah dan pergumulan kami. Dan sekarang ya Tuhan, sempurnakanlah sukacita kami. Ketika sore hari ini kami pastikan tidak ada satupun di antara kami yang akan dilewatkan oleh Engkau. Kami semua akan sama-sama diberkati. Kami semua akan sama-sama dilawat. Kami semua akan sama-sama diperbaiki hidupnya. Kami pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Kami pulang dan melihat segala harapan. Jalan-jalan yang sudah dibukakan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sebelum duduk berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silahkan duduk saudara, puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera untuk setiap kita yang hadir dalam ibadah ini. Senang bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah yang besar. Ibadah yang tentunya penuh dengan rahmat dan penyertaan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema The First Miracle. Keajaiban yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Perkawinan di Kana. Kita akan baca berbalas-balasan. Saya mulai terlebih dahulu ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, dan nanti ayat 11 saja kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah. Tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Yuk bersama-sama ayat 11, 1, 2, 3. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini. The first miracle. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, belajar tentang kejadian di pernikahan di Kana ini adalah belajar tentang satu kisah yang sebetulnya harus membuat kita mengerti bahwa kalau kita punya Tuhan yang seperti ini cukup untuk kita memiliki alasan melanjutkan hidup walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak persoalan yang kita hadapi. Yesus cukup buat kita maju. Amin. Dia cukup untuk membuat kita memiliki alasan untuk terus berusaha naik dan bukan turun. Kita punya Tuhan yang bisa membuat kita naik dan bukan turun. Kita punya Tuhan yang bisa membuat kita maju dan bukan mundur. Saudara punya Tuhan yang sama dengan saya. Dia Tuhan yang besar, terlalu besar, lebih besar dari masalah yang sedang saudara hadapi saat ini. Dia Tuhan yang bisa dipercaya untuk kemarin, hari ini, besok, dan seterusnya. Nah, Tuhan yang seperti ini diberitakan dalam kisah ini, dia menghadiri satu pesta. Saudara, kalau saudara bicara tentang pesta, mungkin banyak orang, ya ada kalanya orang-orang ya seringkali ya dulu ada beberapa aliran yang bilang nggak usah hadir-hadir di pesta. Bahkan ada aliran yang sampai-sampai perempuan tuh dilarang pakai lipstick, dilarang pakai eyeshadow, dilarang pakai bulu mata. Ya artinya ya biar pucet nggak apa-apa. Saya mau bilang buat ibu-ibu, buat anak-anak remaja, pemuda di sini, saudara tidak dipanggil untuk pucet datang kepada Tuhan. Ya, kalau saudara dandan saudara pun bisa memuliakan Tuhan. Begitu juga yang laki-laki. Kalau saudara pakaian rapi, kalau saudara mendandani diri saudara, lalu saudara berusaha untuk tampil sebaik-baiknya, itu baru jempol. Tuhan gak panggil kita untuk jadi orang yang mukanya pucet, matanya melongo. Ya, Tuhan panggil saudara untuk jadi orang-orang yang segar, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dibuat Tuhan menyaksikan bahwa ada Tuhan dalam hidup saudara. Kita harus berikan tepuk tangan dulu untuk semua jemaat di sini yang sudah tampil terbaik untuk Tuhan hari ini datang dalam ibadah ini. Nah, Alkitab berkata Tuhan Yesus ada di situ dalam pesta itu. Ini poin penting saudara. Dalam ayat yang kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau mengundang dia dalam hidup? Kenapa perkawinan di Kana ini mengalami mukjizat yang luar biasa? Saudara bayangkan, air yang biasa dirubah Tuhan menjadi anggur. Ini adalah satu keajaiban. Kalau saudara belajar tentang keajaiban, maka saudara belajar tentang sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengherankan. Sehingga kalau ada keajaiban, seringkali saudara berkata, aduh aneh ya, kok bisa kayak begini, wow, ajaib. Saudara akan dibuat heran kalau keajaiban itu terjadi. Sangat mengherankan. Kalau uang saudara misalnya tadinya 800, tiba-tiba ada 1 juta. Kok aneh ya, tadi 800. Sekarang kok udah 1 juta. Tapi kalau uang saudara 1 juta jadi 800, nggak aneh lagi. Saudara tahu siapa yang ambil? Pasti bini gua. Ya. Nah, berbicara tentang pernikahan di Kana adalah berbicara tentang kehadiran Tuhan saat pesta berlangsung. Saudara, kedua mempelai dan keluarganya, mereka adalah orang yang melaksanakan semua persiapan pernikahan. Tapi wong namanya orang Israel di sana itu saudara kalau menikah, itu bukan hanya orang ada yang diundang, tapi juga mereka open house. Siapa saja boleh datang untuk menikmati kebahagiaan kedua mempelai pada waktu itu. Jadi bayangkan saudara,
Udah gitu, bukan hanya ada yang diundang lalu open house, tetapi juga di sana biasanya pernikahan itu bukan dirayakan 1 hari, tapi 7 hari 7 malam. Saudara bayangkan kalau 7 hari 7 malam, berapa persediaan anggur yang harus dibuat? Dan saudara tahu kalau satu pernikahan itu sampai kehabisan anggur, itu adalah merupakan aib bagi orang yang melaksanakan pesta itu. Sehingga kalau ada pernikahan yang sampai kekurangan anggur, sampai orang tuh kehabisan apa yang dia mau minum, itu mereka bisa dicap. Ini pernikahan yang gagal, ini pernikahan yang terkutuk, ini pernikahan yang tidak diberkati. Sampai begitu saudara. Dan saya bisa mengerti bahwa kehabisan anggur ini bukan hanya berbicara tentang 7 hari, 7 malam. Tapi juga kadang membludaknya kedatangan orang. Ya. Sampai sekarang aja ada orang kalau di undangan nikah yang diundang 2, yang datang segerombolan. Belum yang tes food. Yang asal taruh aja berapa gitu ya. Belum yang kayak teman saya hidupnya dari kondangan lepas kondangan. Dia beruntung dekat gedung serbaguna. Jadi kalau dia nggak ada kegiatan, dia datang aja ke kondangan. Di Indonesia tuh paling aman dah kalau kita datang sebagai tamu yang tidak diundang. Jangan-jangan waktu saya bilang begini, saudara bicara dalam hati, sayalah orang. Ya. Kadangkala saudara yang membuat kekurangan itu, saya pernah lihat saudara, di satu resepsi pernikahan itu sampai undangannya itu sampai tabuh piring dengan sendok, ding 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 ding. Nasinya mana nih? Aduh gitu saya lihat mukanya Batak lagi. Wah saya kan orang Batak, agak tersinggung sedikit. Sebelahnya ada kayaknya orang Manado itu, orang Kawanua. Sebelah lagi orang Papua. Astaga, pantes mereka nggak sabar. Biasanya mereka kalau makan itu udah tersedia. Ya. Nah saudara bisa bayangkan kesulitan yang dihadapi oleh keluarga dan kedua mempelai yang melaksanakan pernikahan di Kana ini saudara. Dan untungnya saudara, Yesus ada di situ. Saudara bisa bayangkan bahwa mereka sudah siapin semua. Dan mereka udah atur sedemikian rupa dan pesta sudah berjalan. Berarti mereka sudah tahu bahwa semuanya sudah cukup. Tapi di luar dugaan, masalah datang. Mereka kehabisan anggur. Saudara percayalah bahwa tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan. Asal Tuhan ada di situ. Segala sesuatu bisa terjadi dan mungkin adanya. Kenapa saya ajak saudara untuk menghadirkan Tuhan dalam pernikahanmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam studimu. Supaya hal-hal ajaib satu ketika bisa terjadi saat engkau ada di titik ini. Tapi Pak itu kan yang pestanya udah berjalan, gimana kita yang udah tahu nih uangnya kurang, padahal pesta belum berlangsung. Nah itu anak-anak muda tuh yang mau nikah. Ya. Gimana Pak, bisa nggak ada keajaiban? Pesta belum berlangsung aja kita tahu bahwa aduh masih kurang, gimana nih, stres. Tuhan bisa nggak buat keajaiban? Bisa saudara. Dia Tuhan yang dikatakan di ayat terakhir, kalimatnya begini, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Garis bawahi kata tanda. Rupanya Yesus membuat mukjizat ini untuk menjadi tanda bagi semua yang hadir waktu itu dan untuk menjadi tanda bagi kita bahwa dia Tuhan yang bisa melakukan hal yang seperti ini. Apa artinya tanda? Kalau saudara baca di kamus, tanda itu artinya sesuatu yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang lain. Artinya kalau saudara melihat tanda, ya tanda itu bisa dari benda. Ya, kalau kita lihat, oh itu ada mobilnya, berarti Pak Julius ada di situ. Lalu ada sifat, ada mimik. Kalau mimiknya udah asem, udah kecut, udah empet gitu ya kalau kata orang Betawi. Wah ini lagi gak beres nih hatinya. Ya. Kalau mukanya udah, wah itu berarti kita udah tahu. Wah hatinya lagi gak bener. Lalu ada tanda juga yang merupakan kejadian. Ya.
Tanda-tanda misalnya mendung, itu kita udah tahu tuh tandanya mendung berarti sebentar lagi hujan. Tapi kata orang kan ada yang bilang mendung tak berarti hujan. Ya. Ada orang ya langitnya yang mendung tapi matanya yang nangis. Kok langit yang mendung tapi mata kamu yang nangis? Artinya mata kamu yang hujan gitu loh. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, betapa penting kehadiran Tuhan dalam apapun yang kita jalani hari ini. Kenapa demikian? Karena saudara nggak bisa sendiri. Saudara, kita manusia yang butuh Tuhan. Kita diciptakan dalam kefanaan kita, keterbatasan kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan tanda ini. Supaya saudara mengerti. Dia bisa, dia sanggup, dia mampu, dia dapat melakukan jauh lebih apa yang dapat kita bisa lakukan. Dia Tuhan yang terlalu bisa buat kejutan dalam hidup kita di saat-saat seperti kejadian di Kana ini. Nah, bagaimana kita mengundang Tuhan? Apakah kita harus kirim undangan? Undangan Yesus hadir dalam keluarga saya, kirim ke surga. Nah, kirimnya pakai apa, saudara? Kita nggak bisa kirim undangan, kita nggak bisa telepon, kita nggak bisa kirim email, kita nggak bisa kirim surat ke surga. Bagaimana caranya menghadirkan Tuhan? Bangun mesbah keluarga di rumah. Teriak sama Tuhan, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan. Pagi-pagi saudara bersimpuh di kamar lalu bilang, mataku tertuju padamu. Cara menghadirkan Tuhan tuh seperti itu. Lalu bagaimanakah caranya kita menghadirkan Tuhan? Bukan hanya dengan pujian, tapi dengan membaca dan memperhatikan firman-Nya. Dan ketika engkau melakukan hal-hal seperti ini, maka engkau punya alasan untuk berharap, satu ketika kalau aku ada di titik masalahku yang paling berat, aku sudah punya alasan untuk bisa berharap, aku pasti bisa jadi pemenangnya. Aku pasti bisa jadi juaranya. Kenapa? Karena kita sudah belajar tiap hari. Kita selalu menghadirkan Tuhan dalam lingkaran hidup kita. Seperti doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya kita mengundang atmosfer surgawi untuk terjadi di sini. Sehingga atmosfer itu menjadi perlindungan atas kita. Iblis nggak bisa ambil keuntungan. Makanya saudara kalau belajar tentang bagaimana doa Bapa kami secara sistematis, saudara belajar tentang kuasa doa yang bisa menjadi alasan saudara untuk tahu bahwa Tuhan sudah bersama-sama dengan saudara. Dan atmosfer itu membuat saudara aman. Makanya Alkitab selalu berkata, takut akan Tuhan itu adalah perisai. Kenapa demikian? Karena yang menjadi perisai di dalam setiap masalah dan kesulitan yang sedang kau hadapi, dalam setiap keadaanmu yang luar biasa mencekamnya dengan masalah dan kesulitan yang sedang kau hadapi, itu cuma takut akan Tuhan. Itu saja perisai kita, saudara. Ketika engkau takut akan Tuhan, ketika engkau bergaul karib dengan Tuhan, ketika engkau melekat dengan Tuhan, engkau menjadi orang yang memiliki perlindungan karena takutmu akan Dia. Dan di titik itu engkau aman. Wah, pemahaman ini luar biasa, saudara. Cuma banyak sekarang orang-orang yang kadangkala gak ngerti sampai di titik ini. Kenapa? Karena kita sudah terlalu milenial. Hidup di dalam dunia dan zaman milenial ini seringkali mengurangi eksistensi kita untuk bisa memaknai Tuhan itu secara besar dan hebat. Banyak orang sekarang sudah nggak sibuk lagi dengan Alkitab buku. Mereka hanya berpikir bahwa Alkitabku di handphone, baca kalau mau. Ya, handphone ini beda, saudara, kalau saudara baca Alkitab secara buku. Makanya saya masih memiliki Alkitab buku. Ya, dan saya harus punya Alkitab kesayangan saya.
Karena itu yang membuat saya ya memiliki satu senjata yang biasa saya pergunakan. Jadi setiap kali saya cari, oh ya ayatnya ini, oh dia pasti di sebelah kanan. Oh saya ini nih ayatnya karena begitu besar kasih, oh pasti di sebelah kiri, di bagian paling bawah, Yohanes 3 ayat 16. Dan itu saya ngerti, karena senjata yang biasa saya pakai. Cuma masalahnya saudara, seringkali banyak sekarang orang terbuai dengan zaman milenial, zaman di mana semuanya sudah canggih. Saudara pikir bahwa saudara bisa melakukan semua. Bahkan banyak orang yang gak sedikit yang bilang sama saya begini, sebetulnya Pak, hidup gak pakai Tuhan-Tuhanan tuh udah bisa loh. Karena apa yang gak bisa kita lakukan sekarang? Mana katanya 2 Timotius 3 yang bilang, pada zaman terakhir akan datang masa yang sukar. Di mana sukarnya? Makanan tinggal GoFood. Mau beli apa tinggal Shopee Pay. Mau apa beli barang yang berjuta-juta, udah nggak perlu bawa uang satu ransel, kadang tinggal gesek aja udah bisa. Mau ketemu orang di belahan dunia manapun, udah tinggal pencet nomor WA-nya, lalu kita video call, bisa. Wah terlalu mudah Pak sekarang. Lalu sukarnya di mana ya Pak Julius? Lalu saya berdiri sama orang itu dan saya jawab, yang sukar adalah saat kita berpikir semuanya gampang, disitulah kita sukar untuk mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saudara nggak punya lagi sense of belonging tentang bagaimana memiliki Tuhan yang besar itu. Perasaan saudara nggak dapet di situ. Kenapa? Karena saudara selalu terbiasa dengan sesuatu yang saudara nggak perlu susah-susah, sudah langsung ada jawabannya. Saudara mau hitung-hitung apa, tinggal hitung secara kalkulator, saudara langsung dapat. Saudara cari siapa, ya langsung. Bukan hanya alamat Facebooknya dapat, tapi foto-fotonya juga sederet. Kalau dulu saudara kita senang sama orang nih, foto 3x4 aja itu susahnya minta ampun, kita sampai cari. Kalau udah dapat kita taruh di dompet. Tiap malam kita liatin, padahal fotonya cuma hitam putih. Tanya ibu-ibu ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang masih ingat hal ini, berarti ya saudara sudah tambah tahu. Ya, bukan tua, tambah tahu. Tua itu bukan tua sebetulnya, cuma masalah tambah tahu aja, artinya tambah banyak pengalaman. Ya, jadi sekarang banyak orang merasa bahwa segala sesuatu bisa tanpa proses, bisa tanpa kesukaran, dan bisa tanpa hal-hal yang menyulitkan saudara. Bahkan kalau saudara ke bank nih, kalau saudara mau bikin ATM baru, saudara nggak usah ketemu orang, saudara tinggal berdiri di mesin, masukin, terus udah keluar kartu ATM baru. Wah, betapa cepatnya. Manusia tidak butuh proses yang lama, manusia tidak butuh kesulitan-kesulitan, semuanya serba gampang. Tapi yang susah adalah, yang menjadi kesukarannya adalah saat saudara memiliki iman yang lemah. Karena hati saudara seringkali dibajak dengan yang gampang-gampang. Yang sulit-sulit, yang bangun pagi untuk duduk diam di kaki Tuhan, saudara udah gak bisa. Saudara udah nyerah. Saudara udah gak bisa seperti dulu lagi. Yang dulu kalau pagi-pagi bangun aja langsung lihat, udah bangun. Langsung duduk ambil gitar, nyanyi. Lalu menyembah Tuhan. Lalu buka Alkitab. Lalu saudara pakai renungan roh harian. Ya dulu kan ada tuh air hidup mana surgawi. Ya coba lirik hidup saudara, coba cek poin sekarang. Adakah suasana itu masih ada hari ini? Jangan-jangan saudara, kebiasaan itu sudah gak biasa kita lakuin lagi sekarang. Balik ke saudara, putar haluan, kembali ke posisi semula, kembali ke kasih mula-mula. Jangan tinggalkan Tuhan di dunia yang semakin mencekam dan berat ini. Terlalu ngeri, saya mau bilang buat saudara, terlalu ngeri kalau saudara jauh dari Tuhan dalam masa-masa dan keadaan ini. Saudara butuh Dia, saudara perlu merasakan kehadirannya, supaya saudara bisa berdiri dan bilang seperti lagu tadi, aku punya Tuhan yang besar. Nangis gak apa-apa, berurai air mata, ingat utang, ingat segala sesuatu, ingat keperluan, kesulitan, ya tagihan gak apa-apa. Tapi kan air matamu ditampung sama Tuhan. Sini aku tampung, ada air mata cicilan. Ada air mata kontrakan. Cicilan iPhone. Samsung 22 Ultra. Langsung lihat handphonenya deh. Iya.
Tuhan bilang, bukankah semua itu kudaftarkan? Tuhan tuh daftarin air mata kita. Gak ada yang bisa ngerti bahasa tetesan air mata kita, saudara. Ya. Ada orang yang mahasiswa ngomong sama saya, ya dulu saya waket 3 kemahasiswaan. Itu banyak sekali konselingin mahasiswa. Satu kali saya nasihatin gitu. Kamu tersentuh ya? Dia nangis dengan nasihat saya. Enggak Pak, saya lagi mikirin bayaran kuliah katanya. Saya udah GR aja saudara. Saya nggak bisa ngerti tetesan. Wah tanpa dia nangis, tanpa saya semangat. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan terus keluar dari kata. Rupanya yang dia nangisin tuh bukan kata-kata nasihat saya. Dia lagi bingung besok kalau nggak bayar kuliah dia nggak bisa ikut ujian. Saya nggak bisa ngerti bahasa tetesan air mata seseorang. Yang Bapak Ibu tumpahkan sekarang. Bisa ada ibu bilang, wah dia dijamah Tuhan. Rupanya bukan dijamah Tuhan, kakinya keinjek. Ada orang badan besar di sebelahnya gak sadar kakinya injak dia. Kan gak bisa ngerti. Tapi Tuhan itu bisa mengerti. Bukan hanya bahasa kita, tapi bahasa tetesan air mata. Dia tahu air mata yang jatuh ini. Dek. Ini air mata masalah keluarga. Ini air mata masalah kesulitan dalam dunia kerjanya. Ini masalah studi, ini masalah pelayanan. Dia tampung saudara. Dan kalau Tuhan daftar, satu saat dia jumlah semua. Lalu dia teken, oke. Aku jadikan air mata ini menjadi mata air kemenangan. Ketika kirbat Allah itu ditumpahkan, nilainya berubah. Yang tadinya air mata, akhirnya jadi mata air. Kita harus berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan yang seperti ini. Haleluya. Sehingga air mata saudara yang saudara tumpahkan hari ini, ya gak apa-apa. Nangis saja. Tuhan lihat air mataku. Ya, Tuhan gak bilang, palsu gitu. Enggak saudara. Ya, ada air mata yang hitam saudara, rupanya alisnya luntur. Saya pernah lihat ada ibu-ibu tuh yang nangis sampai hitam-hitam sini. Ya, wah gawat ini air matanya sampai kayak gitu. Nah hebatnya adalah dalam perjanjian baru ini saudara, kalau dulu perjanjian lama Musa merubah air menjadi darah, tapi Tuhan merubah air menjadi anggur. Saudara mendapatkan banyak kasih karunia dalam zaman ini. Saudara mendapatkan banyak anugerah pada zaman ini. Kalau Tuhan berlaku seperti perjanjian lama, air dijadikan darah loh. Tanda apa? Bukan tanda kesetiaan Tuhan untuk menjaga kita. Tapi tanda kita selalu dapat hukuman, dapat pecutan, dapat ajaran dari Tuhan. Tapi sekarang saudara bisa berdiri deh sekarang lalu bilang sama Tuhan, Tuhan timbanglah aku di neraca yang teliti. Seperti Ayub bilang, maka engkau akan tahu bahwa aku tidak bersalah. Kalau saudara bisa berlaku seperti itu, Tuhan bilang banyak satu gudang kesalahanmu. Tapi kenapa Tuhan sepertinya gak menghukum kita sampai hari ini? Itu bicara blessing Bapak Ibu. Jangan sia-siakan berkat, anugerah, kasih karunia terlalu banyak yang Tuhan sudah berikan buat engkau. Hati-hati dalam menggunakan kasih karunia. Hati-hati menggunakan rahmat. Hati-hati menggunakan setiap anugerah. Satu kali, kadangkala anugerah itu bisa di-stop oleh Tuhan. Lalu dia proses kita. Kalau orang nggak sadar, ya makanya saya bilang, dosa yang paling berbahaya itu adalah dosa yang nggak terasa. Ada nggak dosa yang nggak terasa? Banyak orang yang nggak sadar kesalahannya. Banyak orang yang nggak sadar hidupnya nggak berkenan sama Tuhan. Banyak orang yang nggak sadar bahwa dia sudah salah. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak Tuhan, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai pimpinan. Banyak. Sehingga dosa yang tidak terasa ini adalah dosa yang akan terus menyeret engkau. Dan akhirnya mematikan engkau. Coba hitung-hitung, ada nggak dosa yang nggak terasa ya dalam hidupku? Wah terasa semua, tapi kalau nggak bertobat juga itu udah keterlaluan. Udah terasa nggak bertobat. Ya, kalau nggak terasa mungkin dia lupa atau dia nggak sadar atau dia udah keenakan dengan dosanya. Ya, tapi ini udah terasa nih. Terus aja dia jalan, terus aja dia lakukan. Jangan saudara. Saudara harus jadi orang yang memiliki kepekaan seperti Maria. Tiba-tiba Maria datang waktu lihat Yesus ada di situ. Mereka kehabisan anggur.
Saudara, Yesus tahu ini bukan sekedar informasi, ini bukan sekedar kabar. Tapi ini merupakan permohonan, makanya Yesus langsung jawab, Ibu, apa maksudmu? Waktuku belum tiba. Dan saudara tahu Maria peka. Dia ngerti, dia kenal Yesus selama 30 tahun. Di titik ini Yesus 30 tahun. Mukjizat pertamanya dia lakukan di titik ini, di pernikahan di Kana ini. Untuk menjadi tanda buat kita sekalian. Jadi orang seperti Maria. Yang karena bergaul karib, kita udah ngerti gerakan Tuhan. Kita udah hafal Tuhan yang seperti ini. Ya, ada teman saya bilang begini, waduh baru juga worship, baru juga penyembahan 3 hari. Baru bilang, tiba-tiba. Tuhan tuh selalu buat yang tiba-tiba, saudara. Tiba-tiba turunlah angin dari langit, lalu melanda loteng itu. Bayangkan kata-katanya tiba-tiba, itu artinya hal-hal yang mengejutkan terlalu banyak yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Lalu yang kedua, saudara, dalam kisah ini, perhatikan ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Saudara, kata di ayat 6 ini pas saudara, ayat 6 dan 6 tempayan. Ya, kalau dihubungkan manusia lahir diciptakan di hari ke-6. Saya baca tafsiran dari ayat ini, ayat per ayat. Ayat 6 ini menunjukkan sisi kemanusiaan, hakikat kemanusiaan itu ada di titik ini. Artinya kalau kita mau telusuri dan ekspos dari ayat ini, maka kita akan dapati 6 tempayan ini bukan bicara sesuatu yang kebetulan. Tapi bicara tentang 6 tempayan yang kosong yang harus diisi penuh dalam hidup setiap manusia. Dan kalau ini berbicara tentang pernikahan, maka 6 tempayan itu, satu tempayan adalah namanya tempayan kasih. Yang kedua adalah tempayan pengertian. Yang ketiga adalah tempayan kesetiaan, tempayan bijaksana, tempayan kebahagiaan, dan tempayan sukacita. Kalau saudara jadi orang yang punya tempayan kasih yang gak penuh, bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi orang lain? Bagaimana mungkin saudara bisa mengasihi suami saudara, istri saudara dengan kasih yang luar biasa besarnya seperti saudara memiliki samudera kasih Allah dalam hidup saudara? Gak bisa. Saudara perlu minta Tuhan, isi tempayan kasih saya Tuhan. Supaya ini nih, nama satu ini gak pernah bisa lepas dari hati saya. Saya benci, saya gak suka sama dia Tuhan. Ketika Tuhan tambah-tambahkan terus, Tuhan itu selalu punya saudara ukuran penuh. Kalau saudara mengasihi Tuhan juga, Tuhan gak minta setengah. Tuhan minta segenap, sepenuh. Tuhan gak main setengah saudara. Tuhan gak mau yang setengah dari saudara, dia minta full. Kalau kamu mau kasih aku, kasihi aku dengan kasih yang penuh. Kasihi aku dengan kasih yang segenap hidupmu, kekuatanmu, akal budimu, dan segenap apa yang bisa engkau lakukan dalam jiwamu. Itu baru ukurannya Tuhan. Tapi kalau saudara ngasih Tuhan setengah-setengah, kalau 1 bulan ada 4 minggu, saudara datang ke gereja 2 minggu aja, 3 minggunya alpa. Ada 52 minggu dalam 1 tahun, saudara hanya hadir sebanyak 20 minggu dari 52 minggu setahun. Lalu saudara ya seperti seperti Daniel yang berdiri di atap rumah lalu minta, Tuhan tolonglah saya. Tuhan lihat tempayanmu masih belum penuh. Gimana kita mau berharap lebih? Lalu mungkin tempayan sukacita. Ada banyak orang yang kesepian akhir-akhir ini. Saudara, kesepian itu obatnya bukan keramaian. Kalau saudara mengalami kesepian, itu nggak bisa diobati dengan kita hadir dalam satu acara yang hingar-bingar. Ada orang yang biar hingar-bingar, kalau hatinya sepi tetap aja sepi. Apa obat dari kesepian? Ada. Hadirkan Tuhan dalam hatimu.
hatimu gak akan sepi. Saudara. Ada aja yang bisa buat engkau nyanyi. Ya, ada aja yang bisa buat engkau bilang, wow. Ada aja yang bisa buat engkau punya alasan untuk bisa tetap bersuka cita tiap-tiap waktu. Isi penuh tempayan kasih, tempayan pengertian. Ya kalau saudara tempayan pengertiannya gak penuh, gimana mau ngerti orang? Gimana mau ngerti orang yang di jalan sana yang kita gak salah apa-apa lalu kita dibilang, oi monyet. Terus kita ngaca, apa benar kita monyet? Jangan-jangan ganteng-ganteng monyet. Ya, gak bisa kita ngerti. Saya bertobat bertahun-tahun yang lalu, ya di jalan tuh saya gak akan bilang lagi orang tuh monyet. Mau dia salah kayak, mau dia ngeselin, mau bajai kayak. Bajai itu kan kalau belok hanya Tuhan yang tahu. Dia mau belok kemana cuma Tuhan yang tahu. Enggak ada yang bisa ngerti bajai itu mau belok kemana, enggak ada. Apalagi ibu-ibu, ya kita semua udah bilang, ibu-ibu tuh kalau sen kiri, beloknya kanan. Tiba-tiba kita udah nabrak dia aja, ntar malah dia yang galak. Saya pernah punya teman saya diboncengin, ibu-ibu bener, dia sen kiri, dia belok kanan, nabraklah kita. Rupanya dia orang Kristen, dalam nama Yesus. Saya bilang, Kristen lo hati-hati, jangan marah dulu. Saya bilang gitu. Aduh bu, iya nih. Saya mau belok kanan, ya tapi sen ibu kiri. Oh iya, sudah Tuhan berkati ya. Bayangkan orang ibu-ibu Kristen juga bisa begitu. Itu bukan hanya ibu-ibu yang gak percaya, ibu-ibu Kristen. Ada jemaat bilang, iya pak saya udah ikutin. Saya gak bilang lagi orang monyet kalau di jalan. Kemarin pak saya baik-baik bawa kendaraan, tiba-tiba ada yang bilang, monyet. Terus kamu bilang apa? Saya nggak bilang monyet, saya teriak aja, sama. Ya sama aja dong kalau dia bilang, kamu bilang sama berarti kamu bilang dia monyet. Ya minimal Pak, saya udah agak kemajuan dikit. Ya, kadangkala saudara kita jadi orang-orang yang nggak mengerti sisi kemanusiaan kita, bahwa kita tuh perlu datang kepada Tuhan buat tempayan-tempayan kita. Ayo saudara perhatikan kalau kasihmu nggak terlalu besar. Duduk di kaki Tuhan lalu bilang, Tuhan isi penuh tempayan kasihku. Supaya aku bisa mengasihi orang yang selama ini mengecewakanku. Supaya aku bisa mengampuni, supaya aku bisa memaafkan. Supaya hatiku lega Tuhan. Orang tuh kalau hatinya gak ada kebencian, ya maka hatinya tuh lega saudara. Saudara kayak orang yang bangun tidur, yang ngulet. Tapi sekarang saya harus hati-hati kalau ngulet tuh jangan sampai 100% tenaga kita sepenuhnya ngulet bangun tidur. Saya punya teman saudara, gara-gara ngulet stroke. Gak balik tangan sama kakinya. Jadi dia pagi-pagi nih, orang Kupang. Dia begini terus saudara kakinya. Untung istrinya lihat, sampai dibawa ke rumah sakit dia masih begitu. Dokter bingung, ini kenapa? Ini kok ini kesetrum? Enggak pak, ini gara-gara ngulet. Rupanya kalau umur-umur udah 40 tahun ke atas tuh ngulet juga. Tahu kan ngulet? Apa perlu saya buka kamus besar bahasa Indonesia? Yang ngulet-ngulet, atau yang kalau bangun tidur tuh. Ada genderang di telinga tuh, gitu tuh. Kalau belum full kita ini tuh. Itu teman saya. Ada juga yang nguap, ya terlalu sungguh-sungguh aja nggak balik mulutnya. Hati-hati saudara, yang suka ngantuk di sini jangan sampai keluar dari ruangan ibadah ini. Pak Agam lihat, kenapa ibu itu? Tadi nguap. Wah, dia bisa mikir gitu, jangan-jangan Tuhan hukum saya waktu saya nguap ditabok sama malaikat. Ya, hati-hati kalau udah bermutu tuh, bermuka tua. Itu harus hati-hati, dijaga saudara. Ya. Daud bilang dalam Mazmur 37 ayat 25, ada pendeta yang gak mau dibilang tua. Ini. Dahulu aku muda, sekarang tetap muda. Aduh. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Harusnya kan ayatnya dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Rupanya banyak orang yang gak mau dibilang tua. Iya, lu jangan bilang gue tua lah, bilang aja tahu. Iya. Sehingga kadangkala, nah sekarang kan umur orang tuh saudara 50 aja belum kelihatan tua loh. Saya ini masih 37 saudara.
Ya 37 tambah sekian. Sekiannya berapa? Ya sekian. Ya 50 tahun sekarang. Dulu bapak saya tuh, saya ingat umur 45 aja udah tuanya minta ampun. Sekarang coba lihat umur 48, 49, 50, 51, 52, 53. Waduh saudara. Ya sekarang tuh ya, mungkin ya zamannya orang udah berubah kali ya. Sehingga orang gak pernah lagi merasa tua dan memang dia tidak kelihatan tua. Dulu ada saudara saya, ponakan saya ya, walau umurnya sama tapi disebut ponakan. Dia bilang begini, aku heran loh, kok bapakku tuh dari aku lahir gak pernah kelihatan muda. Dia lahir bapaknya itu udah 48. Waktu dia gede udah 80, 70 sampai mengarah ke 80. Waduh, aku gak pernah lihat kesempatan bapakku waktu muda. Karena memang waktu lahir ya begitulah orang dulu. Ya, tapi ibu-ibu ingat ya, ada satu hal yang tidak perlu kita usahakan, dia akan datang sendiri, itu adalah masa tua. Saudara nggak usah usaha, tua itu pasti datang. Saudara nggak usah menghindar ya. Saya aja lihat hidup saya, akhirnya saya tua juga ya. Jadi tua itu nggak bisa ditolak. Memang udah kodrat ya, manusia itu ya remaja, pemuda, dewasa, tua, akhirnya selesai. Itu saja hidup itu. Masa Bapak Ibu mau main-main menggunakan hidup yang hanya tahapannya cuma begitu, remaja, pemuda, dewasa, tua, selesai. Dan semua orang ada di siklus itu. Bapak Ibu ada di titik mana? Ya sudah, kalau bisa melibatkan Tuhan dalam hidup kita yang hanya setahap itu, ya kenapa enggak? Kita punya Tuhan yang selalu mengerti kita pada waktu remaja, pemuda, dewasa, tua. Sampai masa tuamu kata Tuhan, aku tidak akan pernah tinggalkan kamu. Jadi bawa tempayan kita, masih ada tempayan kita yang kita pikir, aduh ini kurang nih saya di sisi ini. Bawa sama Tuhan, ini tempayanku Tuhan. Saudara tahu 6 tempayan ini berapa jumlah liternya? Satu tempayan itu 100 liter. Jadi kalau ada 6 tempayan di dalam pesta ini, yang tempat pembasuhan ini, maka ada 600 liter yang harus disediakan. Siapa yang bisa sanggup menyediakan anggur 600 liter seketika itu juga? Karena ruang utama nggak pernah tahu kalau di belakang ada masalah. Ini ruang utama GBI Rem. Kita semua ibadah lancar saja. Tapi berapa banyak orang yang di belakang layar yang sedang berdoa. Di belakang layar selalu berteriak-teriak kepada Tuhan, berkati gereja ini. Di ruang utama pengantin gak tahu, pemimpin pesta gak tahu, tiba-tiba udah jadi anggur aja. Yesus suruh cedok. Untungnya pelayan-pelayan ini disuruh isi, dia isi. Disuruh penuhin, dia penuhin. Disuruh bawa, dia bawa. Disuruh cedok, dia cedok. Wah ini gambaran kemanusiaan yang harus seperti ini kepada Tuhan. Bapak Ibu harus lakukan. Kalau disuruh bawa. Disuruh penuhin. Disuruh cedok. Disuruh angkat. Ikut apa yang Tuhan mau. Saudara punya perintah dan terikat dengan perintah. Apa beda motivator dengan pengkhotbah? Ayo. Motivator itu selalu beritakan janji saudara, bukan perintah. Sehingga kalau saudara ikut kelas motivator, saudara nggak dituntut untuk melakukan. Lakukan boleh, nggak lakukan juga nggak apa-apa. Karena nggak ada perintah di situ. Yang ada cuma janji. Kalau engkau berpikir positif, kalau engkau mengatur hati, engkau bijaksana, engkau pasti dapatkan ini, itu. Nah betapa bahayanya kalau saya khotbah, hanya khotbah tentang janji. Yang mungkin akan menjadi tidak mungkin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Hanya gitu aja, siapa sih yang gak bisa? Kalau khotbah tentang kita pasti bisa melihat mukjizat. Sehingga orang selalu lihat mukjizat, orang selalu lihat berkat datang ke Tuhan, bukan mau takut akan Tuhan, mau ikut perintah, tapi hanya mau lihat berkat-berkatnya. Saudara, kadang kalau Tuhan datengin kita, dia juga kadang gak bawa apa-apa loh. Dia cuma mau lihat kesetiaan kita, dia cuma mau lihat kesungguhan kita. Nah orang yang baik adalah, Tuhan gak perlu, kalau engkau mau tolong, kalau engkau juga gak nolong, aku juga tetap mengasihimu. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tapi khotbah itu
adalah memberitakan bukan hanya janji tapi juga perintah. Saudara terikat dengan perintah. Kalau saudara tidak melakukan perintah itu berarti saudara melanggar perintah. Jadi pulang dari sini dapati dari khotbah saya perintah apa yang Tuhan berikan kepada saya dalam khotbah jam 3 sore ini. Lakukan. Kalau Tuhan suruh seperti pelayan ini, bawalah tempayan-tempayan itu, dibawa. Isilah penuh dengan air, diisi. Mungkin dalam hati mereka mikir, kok yang dibutuhkan anggur, diisi malah air. Gimana ini, mau kasih air mentah ke dalam. Terus Tuhan suruh bawa ke pemimpin pesta. Bayangkan saudara, 600 liter tempayan-tempayan itu dibawa ke tempat utama. Lalu ketika pemimpin pesta mencedoknya, dia mencicipinya. Anggur dari mana ini? Lalu rupanya saudara, itu di hari ke-7, udah mau hampir-hampir selesai pesta yang 7 hari 7 malam itu. Sehingga pemimpin pesta berkata kepada mempelai, dia mengatakan demikian. Setelah pemimpin pesta itu, ayat 9, mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini perkataan yang luar biasa saudara, yang bisa membuat orang sampai paham, astaga, ini anggur terbaik ada sampai akhir pesta. Kenapa begini? Rupanya mungkin, ya saya baca tafsirannya, saya baca sekitar 5 buku lebih untuk mengupas bagian ini. Pemimpin pesta itu mikir, kamu bukan kaya sekali, kamu bukan hebat sekali, tapi kamu punya anggur yang manisnya itu, kualitasnya itu terbaik sampai akhir pesta. Itu kalau saudara mau hadirkan Tuhan dalam hidup saudara, saudara akan punya banyak hal-hal yang mengejutkan, bahkan yang mengejutkan. Tuhan yang buat, bukan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya. Kalau saudara buka dompet, ya, jangan cuma lihat ada Soekarno-nya, ada Patimuranya. Ya, Patimura itu akan tetap jadi Patimura, saudara. Selamanya dia akan tetap Patimura. Saudara nggak boleh kesel, ada orang yang bawa golok di dompet saudara. Ya, jangan, ya, lihat Tuhan. Kalau saudara lihat Tuhan dalam uang yang saudara miliki, sehingga saudara akan berkata, sedikit-dikitnya uangku, aku percaya rezeki tidak berhenti di sini. Sehingga walaupun uang tinggal 50.000 mungkin, 100.000 mungkin, tapi hati saudara seperti memiliki uang miliaran. Ya, kenapa? Karena saudara nggak terganggu dengan uang yang kecil. Karena saudara melihat Tuhan ada di uang saudara, bahkan yang sepeser sekalipun. Waktu Yesus ditanya, guru apakah engkau membayar pajak? Yesus bilang, coba lihat uang di sakumu, uang koin yang sepeser itu. Ada gambar siapa di situ? Semua bilang, kami lihat gambar kaisar. Nggak ada satupun yang bilang, kami lihat Tuhan dalam uang ini. Sayang ya. Belajar untuk melihat Tuhan dalam apapun yang engkau nggak punya banyak sekalipun. Disitulah yang membuat engkau akan mengalami terobosan. Seperti perkawinan di Kana ini. Lalu hal yang ayat yang ke-11 dikatakan, hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kenapa tanda-tanda ini dibuat? Supaya orang pada waktu itu percaya dan akhirnya murid-muridnya percaya kepadanya. Bahkan bukan hanya sampai di konteks itu, di luar keadaan ini, di luar waktu perkawinan di Kana ini berlangsung sampai hari ini, Tuhan ingin membuat saudara percaya kalau air saja bisa jadi anggur, kalau air bisa dirubah menjadi anggur oleh Tuhan, masakan dia tidak bisa merubah hal-hal yang ada dalam hidup kita hari ini. Dia terlalu bisa dan terlalu dapat, terlalu sanggup untuk bisa diharapkan. Bahkan ini menjadi tanda pertama. Kalau ada tanda pertama, saudara pasti tidak akan ragu. Ini pasti menunjuk ke sesuatu itu. Kalau Tuhan sudah memberikan tanda seperti ini, gak usah ragu. Persis atau lebih daripada ini,
Tuhan bisa lakukan. Tanda ini menjadi dasar ada mukjizat-mukjizat selanjutnya yang bisa dikerjakan Tuhan. Sampai hari ini dimulai dari perkawinan di Kana. Adakah engkau sedang menangisi pernikahanmu? Adakah engkau sedang menangisi pekerjaanmu? Adakah engkau sedang menangisi keadaanmu yang begitu sulit? Sehingga engkau selalu membanjiri bantalmu dengan air mata. Ya, sampai kebanyakan nangis, air matanya sampai membentuk satu tulisan, air mata. Kita beres-beres bantal ada tulisan air mata. Aduh Tuhan, aku bercucuran air mata tiap hari. Tuhan ngerti bahasa tetesan air mata kita. Jangan mundur saudara. Saya terus mendoakan saudara. Saya terus dan teman-teman di gereja GBI Rem ini, para pendoa-pendoa. Apa yang kurang? Sabtu minggu terakhir itu ada DPP, doa pujian penyembahan. Jam 5 pagi di Dan Mogot. Jadi jam 3:30 kita tuh udah berkemas di rumah. Jam 4 kita jalan. Sebelum jam 5 kita sampai di tempat. Lalu kita berdoa, saudara tidur. Kita berdoa, saudara mungkin nggak sadar kalau ada orang-orang sedang mendoakan saudara. Lalu bukan hanya DPP, DMS, doa malam sukacita. Kita nggak kasih nama suntuk. Karena kalau doa rasa suntuk, bahaya saudara. Wah, tapi doa tuh di DMS tuh kita bisanya more, I want more. Ayo, jangan malu Pak Julius, saya digituin sama Pak Gembala. Siapa yang malu? Oke. Ya. Lalu apa lagi saudara? Tiap hari Sabtu, tiap Sabtu ada doa jam 2:30 di sekretariat. Doa buat jemaat, doa buat gereja, doa buat kebaktian hari Minggu, doa buat setiap pelayanan, doa buat Pak Gembala, doa buat setiap hamba Tuhan, doa buat setiap orang-orang yang masih bisa didoakan. Doa buat Hotel Ciputra. Bayangkan Hotel Ciputra, ya saudara, kalau bisa dipenuhi dengan banyak keberkatan itu juga sadar tidak sadar karena doa yang sering dinaikkan untuk tempat ini. Dan saya percaya sebetulnya saudara sudah merasakan kuasa doa dari yang telah kami naikkan sampai hari ini. Tuhan berkati saudara, undang Yesus. Saudara nanti malam bilang sama Tuhan, Tuhan hadirlah dalam usahaku, hadirlah dalam perkawinanku, hadirlah dalam kebutuhanku, hadirlah dalam segala kesulitan yang aku hadapi. Buatlah sesuatu keajaiban. Tuhan akan melakukannya. Mari kita tunduk kepala, ambil sikap doa. Kita nyanyi pujian tadi. Aku punya Tuhan yang besar. Karena saudara adalah orang-orang yang mengalami kebesaran Tuhan itu dalam hidup saudara. Apa artinya saudara memuji dengan kata-kata pujian yang terbaik, kalau saudara tidak belajar untuk mempercayai kata-kata pujian itu? Hari ini biarlah kita menjadi orang-orang yang seperti apa yang kita nyanyikan, seperti apa yang kita lakukan. Saudara tahu, kuasa pujian itu bukan sekedar kata-kata. Kuasa pujian itu bisa menghadirkan Tuhan. Bahkan kalau Tuhan hadir, dia nggak hanya hadir di sampingmu, dia masuk dalam hatimu. Dia ada di sini. Amin. Saudara rasakan kehadiran Tuhan di hati saudara. Bukankah engkau sudah diperlihatkan tentang bagaimana Tuhan yang bisa merubah air menjadi anggur? Ini bukan sekedar Tuhan bisa merubah materi, tetapi Tuhan memberikan tanda. Dia juga bisa merubah hidup dan keadaanmu. Percayalah bahwa ini adalah tanda yang diberikan supaya engkau mengerti. Supaya banyak orang percaya dan tidak ragu lagi. Saudara punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari kebutuhanmu. Lebih besar dari masalah yang sedang kau hadapi. Lebih besar dari kesulitan keluargamu. Lebih besar dari hubunganmu yang rusak. Hubunganmu yang hancur. Lebih besar dari setiap harap yang engkau bisa harapkan dalam hidupmu sampai hari ini. Dia lebih besar dalam setiap keadaan kita. Sehingga hari ini jadi seperti Maria. Jangan salah alamat. Cari Tuhan dalam masalah, dalam pergumulan, dalam setiap keperluanmu. Dia mau hadir. Dan kalau dia ada di hidupmu, dia bisa buat keajaiban demi keajaiban.
Dia dapat melakukan bahkan jauh lebih dari apa yang bisa kita doakan. Terus setia, terus membangun mesbah, terus naikkan pujian di rumahmu masing-masing. Terus pastikan engkau tidak pernah melewatkan saat-saat engkau harus menghadirkan Tuhan. Pagi-pagi hari engkau pastikan engkau datang menyembah, mendengar firman-Nya, memuliakan Dia. Dan engkau pastikan engkau punya alasan untuk berharap segala sesuatu yang besar dalam setiap keadaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kalau ada di antara saudara sepakat dengan saya di dalam doa, taruh tangan kirimu di hatimu masing-masing, angkat tangan kananmu, dan mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami beruntung ada di sini. Kami sungguh menikmati setiap bait-bait firman-Mu ya Tuhan. Kami sesungguhnya telah melihat segala perbuatan-Mu yang ajaib yang diberitakan di ibadah ini. Kamilah orang-orang yang melihat cahaya hari ini. Kamilah orang-orang yang melihat terang. Kami tidak patut ragu lagi. Kami tidak sepatutnya untuk khawatir lagi. Kami punya Tuhan yang bisa melakukan keajaiban lepas keajaiban. Ya Tuhan, lihatlah kepada kami. Lihatlah kepada setiap masalah dan pergumulan dan kesulitan kami Tuhan. Lihat kepada hubungan kami yang hancur. Tuhan, kami mau berharap seperti Maria berharap kepadamu. Mereka kehabisan anggur. Kami harus datang kepada Engkau. Kami harus meminta tolong kepada Engkau. Kami harus menemui Tuhan dalam doa-doa kami. Kami harus datang mengangkat tangan kami, menyembah, memuliakan Engkau. Kami harus menghadirkan Engkau dalam masalah dan keadaan kami semua. Dan kami percaya kalau Tuhan bisa merubah air menjadi anggur, Tuhan juga bisa merubah kami, merubah keadaan kami, merubah hubungan kami yang hancur menjadi hubungan yang manis seperti anggur. Isi tempayan-tempayan hidup kami Tuhan, agar kami tidak pernah kekurangan kasih, tidak pernah kekurangan pengertian, tidak pernah kekurangan kesetiaan, tidak pernah kekurangan bijaksana, tidak pernah kekurangan kebahagiaan, tidak pernah kekurangan sukacita. Hari ini kami telah menjadi juara dalam pengertian kami akan melihat hidup dan kesulitan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Gembalakanlah jemaat-Mu yang besar ini tiap-tiap hari di rumah-rumah mereka. Menjadi orang-orang yang mendapatkan tuntunan dan bimbingan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan saudara untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, Tuhan berkati Pastor Julius Parapat. Yes, firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Katakan saya diberkati. Tunjuk lagi kiri kanan, kamu pun diberkati. Puji Tuhan, kita akan siap menabur dalam persembahan saudara. Dan mari siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya mengundang hambanya untuk menaikkan doa persembahan. Adakah dari jemaat Tuhan yang masih membutuhkan amplop persembahan? Bisa mengangkat tangannya. Oke, sudah semua ya. Mari kita angkat persembahan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu di dalam hidup kami, khususnya berkat firman Tuhan yang telah ditabur sore hari ini. Biarlah firman-Mu itu menguatkan, menegur, menuntun setiap dari kami, sehingga kami menjadi murid-murid Kristus, menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Julius Parapat, berkati hidupnya bersama keluarga besar, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Sebentar kami ingin memberi ya Tuhan, mempersembahkan yang terbaik, sebagian dari harta kami dan hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menguduskan persembahan kami ini. Berkati tangan-tangan yang memberi dan berkati yang belum mampu memberi. Dan Tuhan mampukan bagi hamba-Mu untuk mengelola persembahan ini untuk digunakan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap memberikan persembahan, katakan amin.
Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, kita memberi yang terbaik karena Tuhan memberkati kita untuk menjadi berkat. Ada amin. Yang diberkati boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa. Terima kasih Boksu, Tuhan memberkati. Ya, sudah memberkati kita semua. Pelayanan baik saudara yang dikasih Tuhan. Ini adalah rekening, saudara bisa juga melakukan transfer untuk persembahan saudara, untuk persembahan ucapan syukur, perpuluhan, diakonia dan sebagainya. Baik, dan selamat ulang tahun yang berulang tahun dari tanggal 20 sampai tanggal 26 Maret. Sehat terus, panjang umur dan selalu diberkati untuk menjadi berkat. Ya, sudah selesai? Ya, tepuk tangan dulu buat yang berulang tahun. Ya, mungkin ada orangnya di tempat ini yang tadi namanya atau yang mungkin tidak tercantum. Karena kalau ada mau diberi hadiah, tidak ada? 1, 2, 3. Karena hadiahnya adalah saudara punya tugas traktir saya. Itu hadiah, itu berkat. Ada amin? Beri maka engkau akan diberi. Langsung gak ada yang mau angkat tangan. Baik, puji Tuhan, terima kasih saudara. Terima kasih Pastor Julius sudah melayani kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih kami semua sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang luar biasa. Kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Kami percaya Tuhan. Ibadah kami sore hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa. Ibadah yang menguatkan, membawa kemenangan, memberikan damai di hati dan sukacita yang melimpah-limpah. Sehingga kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kemanapun kaki kami melangkah, kami akan jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati hambamu, Pastor Julius Parapa, Tuhan kesehatannya Tuhan berkati. Keluarganya Tuhan berkati. Pelayanannya Tuhan berkati. Terima kasih. Dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan juga yang melayani dalam ibadah keempat di tempat ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin sehati bergandengan tangan melayani Tuhan dan berikan yang terbaik untuk kami melayani Tuhan di tempat ini. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada dalam ruangan ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Jadikan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat yang hidupnya mampu selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, berkati tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini Tuhan berkati. Berkati juga Hotel Ciputra Mall Ciputra. Dan pemilik tempat ini keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, Tuhan berkati. Kota kami Jakarta diberkati, Indonesia diberkati, para pemimpin bangsa ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mau Tuhan, sebelum kami pulang, kami kembali diberkati. Dengan berkat-berkat yang luar biasa, yang datangnya dari atas, dari Tuhan untuk kami. Karena itu kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, kau menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik tetap dan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu, sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai sore hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua, bahkan keluarga besar kita di awan-awan kemuliaan kita yang diberkati. Mari semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Iman